Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Ya wailata laitani lam attakhizu fulanan khalila. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tak menjadikan si fulan itu teman akrab. Jadi ada orang-orang kelak di akhirat, ya kan? Yang sebelumnya di ayat 27, mereka orang-orang yang menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya. Dulu, wahai sekiranya jika dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Berarti lambang apa tuh? Menyesal. Nah, sambil berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, maka tidak rugi aku. Tapi dulu aku tuh ngambil jalan hidupku bersama si fulan, teman akrabku. Siapa si fulan nih? Dia tuh sudah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Dia telah menyesatkanku dari untuk tidak menghafal Al-Quran, bukan. Tapi dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika itu Quran telah datang kepada aku. Nah, inilah penyesalan orang-orang yang waktunya telah habis, tapi amanahnya tidak selesai-selesai. Itu yang menjadi perhitungan sama Allah. Kalaulah dihitung-hitung, kalau Allah tuh mau ngasih billing sama kita terhadap mata yang sudah dikasih, jantung yang masih berdetak, tangan yang masih sehat, nafas yang masih ada, kaki dan kendaraan semuanya, kira-kira sebanding enggak dengan pengabdian kita kepada Allah kira-kira? Menurut sebanding enggak? Belum sebanding. Tak sebanding. Bayangkan, kalau kita hitung-hitungan pakai cincin supaya jantung itu normal bekerja, misalkan pakai cincin ratusan juta, orang yang terpapar di ruang ICU itu butuh oksigen berapa tabung setiap hari dan bayarnya lumayan. Nah, maka salah satu alasan kenapa kita harus tetap beriman dan berbuat kebaikan dalam rangka membayar terhadap fasilitas yang sudah Allah kasih hari ini. Itu yang mahal, kawan-kawan. Orang-orang yang dikatakan merugi tadi adalah orang-orang yang waktunya udah habis tapi tugasnya belum tuntas. Nah gitu loh, salah satunya. Kalau versi Al-Furqan ini waktunya udah habis, tugasnya belum selesai. Ngapa dia? Karena dia dulu salah pilih kawan. Salah satunya itu yang lihat tulisan di pagar kita di depan tuh, Al-Baqarah 216 tuh. Salah membenci, salah mencinta. Nah, orang-orang yang salah pilih kawan-kawan. Salah satu yang bisa kita ambil hikmah dari Al-Furqan 28 ini adalah salah pilih kawan. Kaidah yang mau saya sampaikan hari ini adalah, satu harus dipahami, kita masih diberi kesempatan hidup karena ada apa? Ada amanah yang harus dituntaskan. Nah, maka itu dulu, masih hidup karena ada amanah. Lalu dalam perjalanan menyelesaikan amanah ini tentu tak bisa sendirian. Allah sudah sampaikan di Quran berjamaah. Maka ada ayatnya tolong menolonglah dalam kebaikan di surah Al-Maidah ayat 2, ya kan? Tapi Allah sudah juga kasih kode dalam menyelesaikan amanah ini. Dalam menyelesaikan amanah ini dua permainannya. Jadi ingat, semuanya permainan. Dalam menyelesaikan amanah, satu, ada musuh. Misalkan Bang Ihsan, tolong Umi Ayu fotokopikan barang ini. Nah, itu enak tuh kalau perintahnya, tinggal pergi
untuk menyelesaikan fotokopi. Kemana Umi Ayu? Ke depan tuh ada tempat fotokopian. Ihsan tinggal ambil barang untuk pakai motor, untuk fotokopi berkas. Tetapi dalam permainan yang Allah ciptakan tidak kayak gitu. Umi Ayu bilang, Ihsan tolong fotokopikan ini, gitu ya. Lalu Umi Ayu bilang, Fikri tolong bocorkan ban Ihsan. Gitu lah. Nah, itu permainannya tuh. Itu yang permainannya. Jadi ketika disuruh pergi fotokopi itu tidak langsung fotokopi. Fikri didesain sama Umi Ayu untuk ngetes Ihsan. Ketika bannya bocor nih, dia nyerah aja. Dia bersikapnya gimana? Dia bersikap, Umi Ayu, afwan agak terlambat sedikit ya. Saya harus nambal ban. Itu reaksi pertama. Reaksi kedua, Umi Ayu, sebentar, saya cari motor dulu biar cepat. Atau reaksi ketiga Umi Ayu, malah susah nih Umi Ayu, cari yang lain aja. Ini ban motor bocor. Nah gitu loh. Itulah namanya pilihan takdir terhadap merespon kejadian. Selesailah Fikri gitu ya. Ternyata dapat lulus Ihsan di ujian pertama. Yang penting amanah Umi Ayu untuk apa fotokopi kelar misalkan. Lalu Ihsannya pergilah pakai motor yang lain. Sampai di jalan baru gak di perempatan, san. Oke, ada goda lagi. Sini dulu nih, ini ada makanan nih. Lupa cerita fotokopi. Ada mamang somai di situ, ya kan? Ada santri-santri nongkrong. Nah, jadi Allah menghadirkan Fikri, membuat Umi Ayu memerintahkan Fikri juga untuk bocorkan. Itu juga desainnya Allah. Surah Al-Furqan ayat 20 tuh, teman-teman lihat. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian lain. Berarti by design sama Allah tak? By design Allah tak? Fikri disuruh ngujinya Ihsan. Tidak usah baper. Apa pula sih? Lihat. Orang yang pakai kacamata iman, misalkan Fikri, Ihsan tahu kalau misalkan Ihsan tidak tahu nih, Fikri ini diperintah sama Umi Ayu untuk bocor, berantem antum sama Fikri. Maksud ente ngapa Fik? Ana nih mau fotokopi. Apa ente bocor-bocorkan ban anak? Marah gak kira-kira? Marah. Kayak gitu deh, kesal, dongkol, jengkel. Tapi kalau Ihsan udah tahu kunci jawabannya, oh ini si Umi Ayu tak ngetes aku nih, aku serius apa enggak nih? Fikri diuji tak ngaruh. Ketemu perempatan ada somai tak ngaruh juga. Akhirnya ketika Ihsan berhasil pergi menunaikan tugas fotokopi berkas, ya kan, dengan waktu yang ditentukan, balik dapat apresiasi enggak? Itulah, lihat ayat itu. Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi yang lain. Lalu Allah closing kan? Kenapa? Lalu bahkan pakai pertanyaan ayat 20. Atas birun kata Allah, maka kau sabar? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu maha melihat. Umi Ayu tahu kok Fikri yang bocorkan, aku yang nyuruh dia. Gitu rumus permainan ini kawan-kawan. Nah, jadi bedanya amanah dalam permainan Allah yang buat amanah dan perintah, Allah juga yang desain cobaan-cobaannya di depannya. Karena Allah sudah deklarasi sebagian daripada kamu, kata Allah, ya kan? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Tonton catat. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Itu dah rumus permainan. Terus siapa yang kalau dalam kehidupan nyata yang disuruh Allah memainkan peran Fikri? Itulah orang-orang yang tak beriman. Itulah orang-orang yang jauh dari Quran. Siapa dalam kehidupan nyata yang disuruh mainkan peran Ihsan? Itulah orang-orang yang sedang memperbaiki diri. Itu jadi jawabannya. Solusinya adalah tetaplah fokus dengan tujuan permainan. Apa tujuan permainan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Secara garis besar ada dua kategori permainan. Permainan level dasar namanya ujian fisik. Tapi begitu antum naik level, ujian fisik antum sudah selesai, apakah Allah Rabbul Alamin membiarkan antum begitu saja nganggur? Hendak. Surah Al-Ankabut ayat 2 bekerja.
Apa itu? Apakah kamu mengaku beriman sementara kamu belum diuji, kata Allah. Nah, akan ada babak kehidupan yang kita ujiannya itu pakai mikir, kawan-kawan. Tidak bisa langsung strike menyelesaikannya, ini tuntaskannya, tidak bisa. Apa ujiannya? Itulah ujian bab hati. Itu kenapa ayatnya di sini kita lihat di closing ayat 20 tadi, kata kuncinya sudah Allah sampaikan, atas biru. Maukah kau sabar, kata Allah? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhan mau lihat. Sabar ente, Isan. Aku tahu kok yang bocorkan ban ente. Aku tahu kok yang nyuruh ente singgah. Nah, maka gimana cara berpikirnya, solusinya? Jadi banyak orang memaksakan orang itu untuk jadi penghafal Quran. Tapi yang jauh lebih mahal adalah pemahaman tentang Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu gini, jadi zaman Rasulullah tuh satu ayat turun, itu dibedah habis sama Rasulullah. Dibedah, gini ya maksud ayat ini ya, kita praktekkan ya. Ada yang pintar-pintar, masuk ruangan, ngapallah kita. Yang general-general, yang umumnya, kelas umum, kau praktekkan ya, kau amankan ya. Itu terus satu hari satu ayat memahamkan tentang sahabat. Nah, dan akhirnya ketika paham cara, makanya akhirnya saya bilang ini yang harus dilakukan, yaitu punya kesadaran Al-Quran. Kesadaran Al-Quran itu menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai rujukan, sebagai peta, sebagai kompas untuk kita menyelesaikan amanah. Dah, sesederhana itu permainan yang Allah ciptakan kalau kita paham.